Pendidikan adalah hak setiap warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang tahun 1945, pada pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pada ayat kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Jelang tahun ajaran tahun 2015-2016, Nawacita diamanatkan untuk menerapkan wajib belajar atau wajar selama 12 tahun. Permasalahan siswa putus sekolah adalah salah satu masalah pendidikan yang harus segera ditangani. Menurut Gunawan, menyatakan bahwa putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya. Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan siswa tersebut tidak dapat menyelesaikan pendidikan. Melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, melalui peraturan bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 07-D-BP-2017 Nomor 02 MPK C-PM-2017 tentang petunjuk melaksanakan program Indonesia Pintar tahun 2017 dengan tujuan meningkatkan akses bagi anak usia 6-21 untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universitas atau rintisan wajib belajar 12 tahun. Dalam prosiding, putus sekolah adalah seseorang yang tidak menyelesaikan pendidikannya di sebuah lembaga, baik di tingkat SD, SMP maupun SMA, untuk belajar dan menerima pelajaran, tetapi tidak sampai lulus. Angka putus sekolah pada saat ini paling banyak yaitu pada tingkat SMA. Angka putus sekolah sendiri itu adalah persentase atau jumlah anak yang tidak selesai dalam melaksanakan pendidikan yang semestinya. Secara geografis, anak yang putus sekolah itu sekitar 1,3% di daerah Yogyakarta yang merupakan daerah paling makmur, hingga 20,7% di daerah Papua yang merupakan daerah paling timur di Indonesia. Tingkat SMA, pada tahun 2023, angka putus sekolah mencapai 45,39% yang terdiri dari 23,78% laki-laki dan 21,60% perempuan, yang mana angka putus sekolah ini yang paling banyak terjadi pada anak laki-laki. Penurunan angka putus sekolah terjadi pada tingkat SMA dari 0,20% pada tahun ajaran 2022-2023 menjadi 0,19% pada tahun ajaran berikutnya. Di tingkat SMA terjadi kenaikan lagi putus sekolah dari 0,23% menjadi 0,28%. Yang akan kami bahas selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor penyebab, yang mana kita akan menganalisis jurnal yang berjudul faktor penyebab putus sekolah di jenjang SMA di Kelurahan Gedong Meneng, Bandar Lampung. Oke, di sini saya akan membahas tentang analisis akar masalah tersebut. Jadi masalah putusnya anak sekolah itu memang sering terjadi ya di daerah-daerah, terutama daerah yang telah kita dapatkan sumbernya seperti di SMA Kelurahan Gedong Meneng. Di sana itu banyak sekali angka putusnya anak sekolah di jenjang SMA, karena di sana kurangnya kesadaran pendidikan di kalangan orang tua yang menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan dukungan yang memadai untuk melanjutkan pendidikan. Faktor lain yang mempengaruhi adalah kurangnya akses fasilitas pendidikan seperti jarak ke sekolah atau minimnya fasilitas belajar. Faktor budaya, di mana pendidikan sama sekali tidak diprioritaskan
terus kurangnya perhatian pemerintah untuk memastikan semua anak wajib mendapatkan pendidikan. Kemudian faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama karena sebagian besar para orang tua di Kelurahan Gedong Meneng hanya bekerja sebagai pedagang dan seringkali mereka kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Kemudian dari faktor masalah dan penyebab terjadinya putusnya anak sekolah yang telah saya sampaikan, ada metode 5Y. Ini adalah metode analisis yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika meneliti suatu kasus, yaitu yang pertama, mengapa angka putus sekolah di tingkat SMA di kelurahan itu sangat tinggi? Karena pendapatan keluarga yang rendah dan sulitnya perekonomian yang menyebabkan siswa sulit untuk melanjutkan pendidikan. Yang kedua, mengapa pendapatan kepala keluarga mempengaruhi angka putus sekolah? Karena sebagian kepala keluarga bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan yang tidak tetap. Jadi karena orang tuanya pedagang, mereka tidak memiliki biaya untuk bersekolah. Kemudian mengapa profesi pedagang di sana berpenghasilan tidak tetap? Karena sebagian besar adalah petani dan di wilayah yang akses terhadap pendidikan anak tidak memadai. Jadi akses pendidikannya tidak memadai. Melalui analisis masalah yang kita ambil, ada beberapa dampak yang jika tidak dicegah, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, yaitu dampak psikologis dan sosial, di mana anak itu merasa stres, depresi, minder, dan itu akan menyebabkan anak-anak itu kayak kehilangan arah hidup, motivasi, cita-cita, dan kepercayaan diri. Yang kedua yaitu dampak dalam peluang kerja. Siswa yang putus sekolah cenderung terjebak dalam pekerjaan yang tidak terampil, berpenghasilan rendah, dan berpotensi menghadapi pengangguran. Yang ketiga adalah dampak pada masyarakat. Putus sekolah dapat menyebabkan permasalahan sosial di masyarakat. Orang yang tidak berpendidikan yang cukup tidak akan memiliki pengaruh positif pada masyarakat di sekitarnya dan negara secara umum. Dan yang terakhir dan yang keempat yaitu dampak pada individu, yaitu kayak peluang kerjanya dia terbatas, terus kemiskinan berkelanjutan, kerentanan sosial, seperti itu. Dampak pada pembangunan nasional, daya saing global melemah. Kurangnya tenaga kerja yang berkualitas menghambat kemampuan Indonesia bersaing di kancah internasional. Perlambatan pertumbuhan ekonomi, rendahnya produktivitas akibat tingkat pendidikan yang rendah berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Masalah sosial meningkat, masalah seperti pengangguran, kriminalitas, dan kesehatan masyarakat akan semakin meluas. 6. Kenakalan remaja, kenakalan remaja maupun kriminalitas terjadi mengingat faktor usia muda yang mempunyai emosi tidak terkendali. Diperlukan beberapa upaya strategi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga lembaga pemerintah, masyarakat, swasta agar putus sekolah di Indonesia bisa berkurang, yaitu dengan 1. Memperluas akses pendidikan. Bantuan pendidikan adalah memperluas cakupan program seperti Kartu Indonesia Pintar agar lebih banyak anak dari keluarga yang kurang mampu bisa bersekolah. Infrastruktur pendidikan, membangun sekolah dan menyediakan sekolah untuk daerah terpencil agar akses pembelajaran lebih mudah. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru,
dukungan yang diberikan untuk keluarga yang kurang mampu. 1. Bantuan ekonomi. Memberikan inisiatif bantuan kepada keluarga yang memastikan anak-anak mereka tetap sekolah. Memperdayakan orang tua. Menggandakan perhatian untuk meningkatkan ekonomi keluarga sehingga mereka mampu mendukung pendidikan untuk anak-anaknya. Edukasi dan kesadaran masyarakat. Kampanye pentingnya pendidikan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya manfaat pendidikan jangka panjang melalui berbagai media. Pencegahan pernikahan anak. Memberikan informasi untuk mendorong keluarga menunda pernikahan dini dan memprioritaskan pendidikan. Yang kelima, pengawasan dan evaluasi. Pematangan siswa rantau. Guru dan kepala sekolah memantau anak-anak yang beresiko putus sekolah. Evaluasi program. Secara berkala mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program pemerintah untuk memastikan hasilnya sesuai target. 6. Kerjasama dengan swasta dan lembaga sosial. Beasiswa. Mengalah dukungan swasta untuk memberikan beasiswa kepada siswa dari keluarga yang kurang mampu. Pendidikan alternatif. Menyediakan pendidikan non formal bagi anak-anak yang tidak dapat menunjukkan sekolah formal. Selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu memberikan motivasi kepada siswa, seperti memberikan penghargaan atau beasiswa kepada siswa yang berprestasi. Kedua yaitu menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, sehingga siswa tersebut betah berada di sekolah. Upaya selanjutnya yaitu mensejahterakan guru, seperti memberikan penghargaan yang lebih baik kepada guru, terutama yang berada di desa atau di pelosok. Yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi guru untuk menghadapi siswa yang memiliki resiko putus sekolah. Yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas guru di seluruh wilayah Indonesia, terutama pada daerah yang tertinggal. Yang kesembilan adalah kebijakan yang lebih inklusif. Adanya dukungan untuk anak berkebutuhan khusus seperti menyediakan sekolah inklusif atau fasilitas khusus. Selain kebijakan yang lebih inklusif, ada juga kolaborasi multisektor. Yang pertama yaitu kemitraan dengan sektor swasta, menggandeng perusahaan untuk mendanai pendidikan melalui program Corporate Social Responsibility. Kesimpulan pada permasalahan ini yaitu masalah putus sekolah di Indonesia, terutama di wilayah dan tingkat kemiskinan tinggi seperti Kelurahan Gedong Meneng, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, kurangnya akses pendidikan, dan minimnya perhatian terhadap pentingnya pendidikan. Dampaknya meliputi penurunan kualitas sumber daya manusia, terbatasnya peluang kerja, dan melemahnya daya saing global. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya strategis seperti perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas pengajaran, dukungan ekonomi bagi keluarga, edukasi masyarakat, dan kolaborasi multisektor. Dengan langkah-langkah ini, angka putus sekolah dapat ditekan, menghasilkan generasi muda yang lebih berkualitas dan mampu berkontribusi pada pembangunan nasional.